Ani, silakan Dokter Ani. Ya, kelakuan nabimu tuh diperbaiki dulu. Kelakuan nabimu tuh yang ke rumah si Zainab dan Zainab telanjang. Dokter Adiani yang Kelakuan sabar. nabimu. Malu nih ye. Ingat umur. Malu nih ye. Ingat umur. Adil Adiani. Kok ada ya Nabi ke rumah mantunya lihat si Zainab telanjang, terus mengingini mantunya menjadi istrinya? Gimana tuh menurut kamu? Itu ada di dalam tafsir Ibn Katsir tuh. Percuma kalau bukan Tuhan yang kau hujat. Karena kalau Tuhan yang kau hujat, ya. Kok bisa ada kamu jelaskan dulu. Kamu jelaskan dulu sebelum kamu menghujat Tuhan kami. Sebelum kamu menghujat Tuhan kami. Kamu urusi dulu nabimu yang lihat Zainab telanjang. Tuhan mencret. Nabimu ngurusin Zainab telanjang tuh. Tuhan kan nabimu happy lihat Zainab telanjang. Jadi bangkai. Ditelanjangi. Stres. Fokus menghujat Tuhan ya. Jangan berhenti. Sampai lemah. Sabar, ingat umur. Sabar. Udah minum? Palingan dia juga drop dead mati tuh di Zoom. Bentar lagi mati dia tuh. Tuh. Baru nanti digebukin mungkar nangkir dia. Baru kejang-kejang stres neraka. Baru kejang-kejang stres. Muhammad, kenapa lu ada sama gue di sini? Lu lu bisa masuk neraka sama gue? Bersyukur karena untuk bisa katanya jalan lurus. Kok ternyata masuk neraka sama gue nih bareng-barengan digebukin mungkar manangkir. Dasar dokter stres gila lu. Mantap, cuma Mas Sofiatul yang ngelawan memang. Siapa hilangin aku dari ini nendang gue? Aduh, live itu loh. Aduh, gimana sih? Jaringan. Bukan, jaringanku ada kok. Tinggal dibuat lagi. Sama host. Tinggal dibuat lagi. Ya. Di share aja screen. Bapak-bapak di sini kewalahan semua, datang Mas Sofiatul selesai. Itu aduh, nggak bisa masuk ini. Tahu nggak kenapa dia sampai teriak-teriak gitu? Karena dia lihat kelakuan nabinya. Orang kalau terproses dengan satu spirit, satu roh ya kayak begitu. Nggak bisa dia masuk. Nggak bisa nyangkal kelakuan nabinya jadi begitu, dia stres. Tuh, orangnya ada di link itu rupanya, itu mukanya tuh. Gue kirim link di chat. Tuh. Ada di chat. Kasih lihatnya dokter stres dong, kasih lihat dokternya stres. Kenapa itu orang kok masuk teriak-teriak begitu sih? Kejang-kejang gitu tuh, kelainan apa dia tuh? Bu Sofi, dia lagi cobain kompresor baru mungkin buat mulutnya. Kok lihat tuh mukanya tuh. Ini orangnya nih. Coba lihat mukanya muka stres kayak gitu. Ini orangnya. Ini orang bangsat ya. Ini Adil Adiani bangsat. Itu orangnya. Lihat itu mulutnya, matanya hitam gitu kayak pocong. Ini mah Kadrunwati, ini mah begini mah. Iya, ini dokter yang terkadrunwati loh, belum aja ditembak Densus 88. Karena dia pendukung khilafah loh, teman-teman ingat nggak? Kemarin dia masuk ke sini katanya khilafah belum tegak sampai negara ini berdiri khilafah. Ini salah satu pendukung khilafah loh, teman-teman, harus disebarkan ini. Biar dicari Densus 88. Ini bentar lagi dia bakal ditembak Densus 88 nih. Ya, kita buka topik. Akhirnya Roma ditenangkan oleh Ani. Pada kejang-kejang kayak sekarang badannya. Jadi gilanya pada keluar semua gilanya. Gimana nggak kejang-kejang? Internet itu menelanjangi kelakuan nabi mereka. Musuh utama sekarang internet berarti.
Makanya mereka itu selalu mengatakan Google, Google, Google. Apa salahnya Google? Ya, mereka sudah didoktrin kebodohan. Salahnya Google, apa salahnya Google? Kamu aja yang nggak bisa lihat mana referensi yang benar, mana yang cuma disebut blog, atau mana yang disebut hanya WordPress. Asal-asalan dibuat tulisan-tulisan tanpa data. Tetapi kalau di dunia Google itu kita bisa cari referensi dengan data yang jelas. Penulisnya siapa di situ. Pintar-pintarlah melihat. Bukan bencinya Google. Kelihatan gak paham tentang dunia internet mereka itu. Gak paham tentang web. Kalau gak suka Google ya sudah. Gak usah pakai sistem operasi komputer lah. Sama juga itu. Gak usah pakai OS. Gak usah pakai handphone. Sama. Gak usah pakai Zoom. Gak usah pakai Zoom. Akhirnya Bu Moma keluar suaranya kenceng. Nggak usah pakai WA. Tapi aku nggak nyangka ya, kelakuan dokter kok kayak gitu ya. Iya, makanya aku bingung, Bu Sofi. Ini dokter bukan? Karena kalau aku lihat muslim lain yang mungkin nggak terlalu pendidikannya tinggi, masih lebih bisa diajak ngomong loh, dibanding ini orang stres, orang gila. Ya, perasaan gue juga dia stres. Itu pernah sampai ke Mahkamah Agung tuh, lihat deliknya tuh. Dokter ini. Coba telusuri. Itu kadrun, Pak. Dia kan pendukung khilafah. Itu kalau ketahuan Densus 88, sebarin aja itu. Bentar lagi dia udah tembak mati dia sama Densus 88. Ngopi aja lah, ngopi lah. Biarin aja lah Bu Sofi lah. Selamat sore semua, salam Tuhan Yesus memberkati. Tidak mungkin sistem pemerintah itu berjalan dua-dua. Tidak mungkin jika terjadi berdirinya negara khilafah, masih ada yang namanya Pancasila. Tidak ada. Nggak ada itu. Karena itu pasti udah dirombak sistem pemerintahan kita. Dengan sistem pemerintahan khilafah kalau jadi. Nanti kita akan berantem sesama saudara. Apa jadinya? Terlalu jadinya Bung Omar. Jadi monyet. Memang dari zaman dahulu Kristen itu sudah difitnah itu, tapi kita cuma cuek sebagai orang Kristen. Kenapa saya bilang begitu? Ya. Sejarah mengatakan bahwa Belanda itu kejam, Belanda itu ini itu, pokoknya Belanda itu nggak bagus dan agama Kristen dibawa oleh Belanda. Kenapa kita Kristen diam aja? Itu masalahnya. Akhirnya mereka itu sudah terbiasa injak-injak kita. Rubah sejarah itulah kita tuntut. Yang jujur lah kalau membuat sejarah. Oke, ayo Mak Ani, tolong keluarkan suaramu lagi, Mak. Ada lagi ya. Udah kabur. Kemerdekaan diperjuangkan oleh ulama dan santri. Bagaimana cerita kemerdekaan kayak kita nggak tahu aja? Ada Muslim di sini kan? Terus BPU PKI sama PPKI itu apa? Gimana ceritanya itu? Dan jujur-jujurlah untuk membuat kita untuk menyatakan sejarah yang benar. Bagaimana kita bisa maju kalau kita masih mempercayai keyakinan dalam berfilsafat kebangsaan dengan kebohongan? Ini masalahnya. Yang penting kan seiman. Kalau kata mereka, seiman. Hancur negara. Aku kasih dong hadis kemarin yang menyatakan, aku lagi mau nyusun yang Maryam sama Miriam lagi nih. Yang hadis yang itu loh, Imron saudara, Aaron bin Imron dan Musa bin Imron. Semuanya bin Imron. Enggak, yang di hadis. QS 40 sama QS 20 kalau nggak salah.
Di hadis kok. Oh, Itu si Adil itu kenapa sih orang stres? Gue dengernya sampai stres. seperti orang stres. Halo, Bu Sofi. Halo. Kayaknya nggak masuk. Iya, iya. Oh, kayak orang stres itu kayaknya. Benar itu. Semua berkat Mak Sofi jadi terkendali. Itu udah habis kan? Pernah deh. Ya namanya, istilahnya hanya ninja yang bisa bunuh ninja. Kalian kan bukan ninja. Kasih racun. Ada ini ya muslimnya. Racun. Abu Sofi itu jadi racun. Di sini masih ada muslim ya? Loh, dia masuk bukan dialog, Pak. Bapak kan tadi dengar sendiri. Geger lah. Orang nanya Kalau apa, orang jawabnya tanya nggak tahu baik-baik, masa gue nggak jawab? Gue nggak pernah nggak jawab. Kan aku selalu menunjukkan dalil. Tapi kalau dia masuk dengan cara begitu, dia belum tahu Sofiatul, lu jual gue beli. Kan udah gue bilang surah 6 ayat 108 berlaku. Kamu menghujat Tuhan kami, sesembahan kami, maka kami akan kembali menghujat Tuhan dan nabinya. Kan udah gue bilang. Aduh. Aneh gua ini. Dia belum tahu Mak Sofi. Enggak, gua ini. Aku hanya melakukan surah 6 ayat 108 kok. Aku pusing dengan lehernya apa enggak sakit Belum itu loh. Mak Watimena lagi sama tuh kayak Jadi Ibu Sofi itu justru membantu ayat Al-Quran tersebut, di mana jangan menghina sesembahan, nanti parah kebalikannya. Dan itu sudah bantu ayat mereka, mau apa lagi mereka? Harusnya mereka nggak boleh marah. Ibu Sofi udah bantu ayat mereka kok. Enggak, yang gue bingung, kok dia ngomong ini nggak capek-capek, berarti nggak puasa kali dia ya, kayaknya ya. Nah, bisa aja dia berdalil haid. Mana ada Pak orang puasa kayak pertengkaran rumah tangga begitu. Itu tahu nggak sih lo kayak ketahuan suaminya selingkuh di ranjang. Itu kayak Hafsah melihat si Muhammad di ranjang bersama dengan Maria Koptik. Kayak gitu tuh marahnya tuh. Bener, serius. Marah sampai segitunya, yang nada yang dia keluarkan, kan gue cewek. Itu hanya dikeluarkan oleh seorang wanita ketika dia tahu suaminya selingkuh. Nah, itu persis tuh kayak gitu tadi nadanya. Nah, itu ya. Itu stres nih orang nih. Ini problem di dalam hidupnya, dia dibawa ke dalam dunia apologet dalam mempertahankan agama. Makanya kayak begitu dia jadinya stres. Udah lihat suaminya stres kayak gitu, dia lihat nabinya stres pula tadi. Kenapa kena Ben? Maksudnya? Enggak. Tuh masuk lagi. Lu tau gak sih, lu kalau lagi pacaran, terus tiba-tiba lu ketahuan pacar lu lagi di kafe sama cewek lain. Nah, begitu kan itu gebrak ngamuknya. Dasar orang gila, Adiani Adil, brengsek lo. Gak sebet tadi Bu Sofia tuh ngomongin apa itu yang Caitap itu kayaknya dia marah sekali tuh. Ya ampun. Oh, itu kenyataan fakta kok. Saya bisa tunjukkan kok. Tahu lah. Masa gua nggak tahu. Iya, saya bisa tunjukkan ayatnya di mana, di tafsir Ibn Katsirnya di mana. Iyalah, tahu. Aku juga tahu. Tapi memang lawannya cuma Mak Sofi doang emang. Mak harus dilawan sama pakai mak. Dia tadi udah kejam-kejam dia tadi. Bukan belum selesai tadi. itu kesurupan itu mah. Tergantung pertanyaannya sepertinya. Kalau pertanyaannya lumayan ketat sama medis, maka tidak keluar ujarannya. Oh. Oke. Siapa yang nyanyi dulu lah di lagu sekolah minggu? Nah, ini maksud si Romli. Romli, selamat sore Pak Romli. Selamat sore Pak Romli. Saya mau bertanya nih. Assalamun ala man ittaba'al huda. Saya mau tanya tadi menjelang buka puasa.
Tanya pelan-pelan aja, nanti langsung nangis Bapak, itu batal puasanya. Sampai air kompor nih. Ya. Tadi saya dengan Bu Dian tadi, saya mau lanjut. Bu Dian sudah keluar gara-gara mana nih, sudah di mana nih? Lihat chat dulu. Tidak ada. Oh ya, saya sudah sempat keluar ya. Al-Baqarah 170 lah. Tentang yang ada terjemahannya Tuhan. Kebenaran dari Tuhan. Tapi mereka mengatakan kami menerima kebenaran turun-temurun dari nenek moyang. Moga-moga ringan nih pertanyaannya. Iya, Ya, apa? Iya, gimana bos? Bos. Ya, gimana ayatnya? Tadi sudah sempat saya keluar. Sudah hilang di chat. Clear chat ini ribuan ini. QS2 ayat 170. Apa itu? Apa itu? Bentar ya, masih ada sisanya mungkin. Aduh, sudah QS2 ayat 62 ini. Coba. 170 ya, 170. Aduh, hilang. Ya. Apa itu? Di mana itu? QS2 ya ada 170. Ketika dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab dalam kurung, tidak, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Nenek moyang yang nenek moyang lakukan. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Ini pertanyaan saya ini. Iya bos. Nenek moyang untuk saya yang saya sadari nenek moyang yang mengajarkan saya untuk melanjutkan rantai kekerasan, rantai kekejaman yang tidak perlu. Sementara tentang yang diturunkan Allah itu ada benarnya juga ini kata-kata Bu Dian tadi sebenarnya. Bu Dian siapa itu? Diturunkan Allah itu terkait, itu bisa sesuai dengan kebenaran dari ilmu pengetahuan. Nah, kalau tidak mendengarkan ilmu pengetahuan, lebih melanjutkan perilaku nenek moyang itu kan bisa dikatakan sesuai dengan ayat 170 QS Al-Baqarah ini. Bisa, baik. Ya terus. Bisa ya. Buka Bil. Ini saya ambil flip chat saya bos, ribuan nih. Kalau bisa langsung tunjukkan datanya bro, kritisi. Baca. Apa itu? Bukan data pertanyaannya tadi itu di surat mana biar dibacakan langsung. QS2 ayat 170. Gak bisa share bro? Tidak bisa, ini cuman, oh bisa. Oh iya bisa. Tapi saya sudah terlihat live chat apa ini? QS2 berapa? QS2 ayat 170. Tadi ya. sih jadi tidak terbiasa pakai. Sebentar ya, saya buka. Surat 2. QS2 ayat 170. Oke. Saya yang share ya. Host channel ini. Wah, kecil kalau di sini. Oke. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah. Mereka menjawab, tidak. Menjawab,
kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Maksudnya apa ini Pak Bos yang mau ditanya? Recording is progress. Ini gimana nih recording is progress? Nah, ini mau saya tanyakan ini. Aduh, mana nih? Mau hentikan dulu nih, sudah recording in progress, waduh. Anu bos. Recording stopped. Kaca. Siapa itu? Saya salah tekan. Ini untuk memahami ayat. Untuk memahami ayat itu ya, baca dari Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi mayyat takhidhu min dunillah andada. Itu dari sana. Jadi urutannya jelas. Itu tentang dari mana Pak Bos? Dari mana Pak Bos? Biar saya baca. Mulai dari ayat mana? Dari ayat 1 nih. Dari ayat 100 berapa itu ya? Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah. Bahasa Indonesianya nggak ngerti aku. Coba ayat berapa bahasa Indonesianya bro? Ini ada tafsir ke mana? Di Al-Baqarah juga, di Al-Baqarah paling itu kalau nggak salah. Tadi yang ditanyakan ayat berapa itu? 100 berapa? 170. Ya palinglah 166 apa 165 itu. Jadi pada intinya itu berbicara masalah orang-orang non-muslim atau orang-orang kafir. Begitu, Bos. Sebentar. Di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat ajab pada hari ajab bahwa kekuatan itu semua milik Allah dan bahwa Allah sangat berat ajabnya, ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti dan mereka melihat ajab dan segala hubungan antara mereka terputus. Dan orang-orang yang mengikuti berkata, sekiranya kami mendapat kesempatan, tentu kami akan berlepas tangan dari mereka, sebagaimana mereka berlepas tangan dari kami. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatan mereka dan menjadi penyesalan mereka, dan mereka tidak akan keluar dari api neraka. Wahai manusia, makanlah dari yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, kami mengikuti apa yang kami dapati pada nenek moyang kami. Padahal nenek moyang mereka tidak mengetahui apapun dan tidak mendapat petunjuk. Dan perumpamaan bagi orang yang kafir adalah seperti yang meneriaki, yang tidak mendengar selain panggilan dan teriakan. Tuli, bisu, dan buta, maka mereka tidak mengerti. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Bro, apa? Omnivora? Apa yang mau kau tanya dari sini? Aku bingung. Misalkan antara mengikuti, diperintahkan untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, dan versus yang kedua ini, mengikuti nenek moyang, mengikuti tradisi nenek moyang ini. Nah, pertanyaan saya, yang diturunkan Allah ini, kalau seturut dengan diskusi sebelumnya, itu juga mengikuti ilmu suara kebenaran, data kebenaran, temuan kebenaran, yang ya boleh dibilang harus tidak menutup mata dari pertimbangan ilmuwan, ilmu pengetahuan. Nah, sementara ini nenek moyang, perilaku nenek moyang, tradisi nenek moyang, itu sudah biasa yang biasa kita lakukan ini.
tradisi nenek moyang, rantai kekejaman, rantai kekerasan yang tidak perlu. Nah, itu yang biasa dibuat. Nah, ini sebenarnya kapan sebenarnya kita mengikuti yang diturunkan oleh Allah, apa saja itu, dengan yang nenek moyang ini yang sebenarnya kita katakan tidak mengikuti yang dibuat oleh nenek moyang, yang biasa yang ya sudah biasa mainstream lakukan. Nah, kalau mengikuti kebenaran, data-data kebenaran, itu kan soal alam yang tidak stabil, alam yang tidak seimbang saat ini, dewasa ini tidak lepas juga dari perilaku kakek nenek moyang dalam diskusi sebelumnya. Nah, itu yang dilakukan oleh manusia. Nah, kapan sebenarnya? Bagaimana sebenarnya untuk tetap mendengarkan apa yang telah mengikuti apa yang telah diturunkan Allah, bukannya melakukan yang sesuai tradisi nenek moyang. Misalnya contoh ya, kalau nenek moyang yang dibuat oleh nenek moyang ya, contohnya ya, kalau di sini saya katakan ya, karena di sini room diskusi ya, misalnya kan tata cara sembelihan atau tata cara korban, hari raya korban, idul korban. Nah, itu kalau dikaitkan dengan seruan kebenaran atau data-data kebenaran, nah itu sebenarnya lebih melanjutkan pada yang nenek moyang jalankan. Dan efek dari itu sesuai data itu karena terkait dengan pemeliharaan sapi, pemeliharaan ternak. Nah, itu kan efeknya ke alam kan tidak baik gitu. Efek dengan gas metana itu. Jadinya lingkungan hidup itu jadi tidak seimbang. Keseimbangan alam terganggu. Itu pertanyaan atau masalah yang saya lihat. Ya, silakan Pak Romli dijawab, Pak. Jadi begini ya, iya sebentar. Kalau memahami ayat Quran itu kan harus paling tidak ditafsiri oleh ayat yang lain. Nah, di sana itu menggambarkan percakapan dengan orang-orang kafir, ya kan? Jadi ketika orang-orang kafir itu diminta untuk beriman kepada yang diturunkan oleh Tuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, juga kepada nabi-nabi sebelumnya, justru mereka itu orang-orang kafir itu akan beriman kepada ajaran nenek moyang. Nah, padahal ajaran nenek moyang itu disebutkan di lanjutan ayatnya itu kan adalah padahal ajaran nenek moyang mereka itu yang tidak mendapatkan petunjuk. Gitu loh. Jadi apa saja yang diturunkan oleh Tuhan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang diturunkan itu paling tidak ada 104 kitab suci dan suhuf. Ya. Berarti bro, saya mau tanya sama bro. Di dalam Islam, sebentar. Di dalam Islam itu posisi budaya itu seperti apa? Karena kan di sini sejauh mana budaya itu boleh diterima di Islam? Begini, sesuai dengan Al-Quran surat apa ya? Surat berapa bro? Berapa? Al-Maidah ayat 48 coba. Apa itu? Al-Maidah itu surat berapa itu? Wah, saya nggak hafal itu. Saya hafal bunyinya, cuma bunyinya begini. Al-Maidah. Al-Maidah 5 atau 6? Ya, ayat berapa? 5 atau 6? 48 ya. Saya kan hafal ayatnya karena sering ngajar tafsir murid-murid. Begini. Oke, saya share. Wa anzalna ilaikal kitab bil haqqi. Nah, ini. Dan kami telah menurunkan Alkitab. Nah, ya. Alkitab di sini adalah lil ahd atau
merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui, yaitu Al-Quran. Bil haqqi, dengan kebenaran, ya, dengan membawa kebenaran maksudnya. Terus karena Al-Quran itu diturunkan dengan membawa kebenaran, maka musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab. Maka Al-Quran itu yang diturunkan dengan membawa kebenaran itu apalah sebagai musaddiqon, pembenar, ya, membenarkan, ya, terhadap yang diturunkan kepada tanganmu atau minal kitab, kepadamu, ya, dari Alkitab. Nah, Alkitab di sini adalah 104 kitab suci dan suhu. Yang terpenting di belakangnya itu wa muhaiminan alaih. Nah, wa muhaiminan alaih itu menurut beberapa tafsir banyak maksudnya itu. Ada yang dimaksudkan dengan apa? Syahidan alaih, ada dimaksudkan dengan raqiban alaih, ada dimaksudkan dengan muhaiminan alaih, musaitiran alaih, musalliton alaih. Banyak. Jadi hampir ada 9 mufassir yang mengartikan bahwa muhaiminan alaih itu kuncinya, fokusnya ialah sebagai pengkoreksi terhadap seluruh kitab suci sebelum Al-Quran. Maksudnya, apabila informasinya itu sesuai serancang sebangun, ya itulah kebenaran. Karena Al-Quran diturunkan dengan kebenaran barusan itu di ayat depannya itu. Sebaliknya juga, yang tidak sesuai dengan Quran surat Al-Ma'idah ayat 48 itu adalah ketidakbenaran. Dikandung maksud di sini bukan berarti Al-Quran itu mencontek, menjiplak atau menyentuh begitu. Itu salah pengertian semacam itu. Pak, sebentar. Sama tanya, Pak. Ini kan gini, kalau ayat sebentar dulu. Ini kan pertanyaannya gini. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Iya. Oke, berarti pada zaman Nabi itu ada orang pengikut Injil, Pak, ya? Ada, jadi... Oke. Sekarang pertanyaan saya, Pak. Pengikut Injil yang ada pada zaman Nabi itu, siapa mereka dan di mana Injilnya pada waktu itu? Begini, makanya ketika Quran surat apa itu? Surat Al-Ma'idah itu, sebentar. 47. Saya menjawabnya dengan dalil kan. Ketika Quran surat Al-Ma'idah ayat 46 itu, ya kan, itu bahwa Injil, ya, adalah sebagai pembenar daripada Taurat, ya kan. Sedangkan Taurat itu disebutkan dalam Al-Ma'idah 44. Jadi memahaminya itu jangan langsung, gitu loh. Dari Al-Ma'idah 44 dibenarkan oleh Al-Ma'idah 46 itu, maka semuanya itu dibenarkan setelah dikoreksi oleh Al-Quran sesuai dengan Al-Ma'idah 48. Begitu loh. Jadi kalau ditanya, di mana kitab Injil yang asli? Kitab Injil yang asli, sebentar, saya baca ya. Jadi kitab Injil yang asli itu maupun kitab Taurat yang asli itu berdasarkan hadis. Sebentar saya baca ini. Jadi ada hadis yang dicantumkan di dalaman itu. Sekarang sebentar dulu, Pak. Hadis dengan Quran kan jaraknya 200-an tahun, Pak. Ya, tapi kan penulisnya ada sanad. Sanadnya itu kan sanadnya itu kan katanya loh, Pak. Jadi itu namanya katanya kan ceritanya. Tapi kan katanya sebentar. Saya ajari kan di dalam ilmu sanad itu. Sebentar ini lihat dulu, Pak. Ini kita beda dulu kalimatnya nih. Perhatikan ya, Pak. Dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa putra Maryam. Isa putra Maryam ini membenarkan kitab sebelumnya, yaitu Taurat. Oke. Baru, dan kami menurunkan Injil kepada Isa. Dikatakan di dalam Injil itu terdapat petunjuk cahaya dan membenarkan kitab, yaitu kitab Taurat, sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi, Taurat dibenarkan oleh Injil. Injil membenarkan kitab Taurat.
di dalam Taurat dan Injil ada petunjuk, ada cahaya, ada pengajaran untuk orang benar. Bahkan dikatakan di sini, dan hendaklah pengikut Injil. Berarti pengikut Injil di sini masih ada orang pengikut Injil, ada kitab Injil. Dan dianjurkan mereka pengikut Injil ini memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. Artinya, orang yang ikut Injil dan ikut Taurat itu harus berdasarkan Injil dan Taurat. Baru dikatakan lagi di sini, dan kami telah menurunkan kitab Quran kepada Muhammad. Pertanyaannya gini, kitab Taurat dibenarkan oleh Injil, Injil membenarkan kitab Taurat. Dan pada zaman Muhammad, mereka ini ada. Tetapi kemudian, Quran yang diturunkan kepada Muhammad mengeliminasi kitab Taurat dan kitab Injil itu, Pak. Kenapa? Karena kitab Injil dengan kitab Taurat saya yang benarkan saling komplit. Tetapi dengan Quran tidak, Pak. Mengapa bisa demikian? Silakan, Pak. Sudah, jadi begini. Tadi kan saya sudah katakan, kalau panjenengan memahaminya itu runtut, ya. Yang pertama itu Taurat diturunkan, ya, dengan membawa cahaya dan petunjuk dan cahaya, ya kan? Ya, sekarang di mana Taurat dan Injil ini? Salah. Kalau saya menjelaskan, sampean tadi menjelaskan panjang, saya diam. Dengarkan kalau saya menjelaskan ini. Yang kutanya dari tadi kan di mana kitabnya itu? Kok bisa nggak ada? Padahal Allah sendiri dengar dulu. Ini Allah sendiri ngomong loh sama bagindamu itu. Hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Berarti waktu zaman baginda Nabi itu hidup, Jibril ngomong sama dia, pengikut Injil biar memutuskan perkara menurut Injil. Artinya pengikut Injil ada, tentu kitab Injil juga ada pada zaman Nabi. Sekarang pertanyaannya, siapa mereka ini dan di mana kitab Injil? Kalau itu masih ada zaman Nabi. Kalau itu dipalsukan, siapa yang memalsukan? Itu yang saya tanya, bro. Sudah. Silakan. Sudah. Nah, begini, panjenengan bertanya, saya diam. Kalau saya menjelaskan, ya sampean diam, gitu loh. Gini, kalau kamu menjelaskan ngalor ngidul ya harus diulangi pertanyaannya. Saya berdasarkan dalil kok. Ini, mau mendengarkan apa tidak? Gini, kau jawab ini. Iya begini, jadi Quran Surat Al-Ma'idah, ayat 44 itu ya, dilanjutkan dengan ayat 46. Tetapi ayat 46 tidak mandek. Ya, saya katakan 44 dan 46 itu dibenarkan oleh Al-Quran setelah dikoreksi. Wa muhaiminan alaih tadi itu 48 itu. Siapa yang mengoreksi? Bah, Al-Quran ini lah sampean kalau dijelaskan tanya-tanya. Berarti gini. Oke. Berarti gini. Kalau di ayat 47 Allah sendiri sudah ngomong, hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Kemudian di dalam ayat 48 Allah sendiri koreksi. Berarti di sini Allah nggak konsisten dong, bro. Masa dibilang pengikut Injil dengan pengikut Taurat itu saling membenarkan, tiba-tiba dikoreksi? Gimana sih? Begini, sampean mau mendengarkan penjelasan saya atau mau nyerocos? Justru karena aku dengarkan ya makanya aku tanggapi dirimu. Kalau saya menjelaskan jangan dipotong karena potongan panjenengan itu salah total. Begini loh maksudnya ya. Ketika zaman Taurat Musa itu yang berlaku adalah ajaran Taurat dan ajaran Musa bagi kaum itu. Ya. Ajaran itu dibenarkan ketika berlaku ajaran Injil di zaman Isa, karena Isa itu tidak menambah sedikit pun dari satu iota pun dari hukum Taurat, itu kan? Tetapi pelaksanaan Injil dan kaumnya itu berdasarkan peraturan Isa alaihi salam itu berlaku di zaman sebelum Islam. Oleh karena itu di ayat 48 baik ajaran Taurat yang berlaku di zaman
Musa maupun ajaran Injil yang berlaku di zaman Isa, semuanya itu dibenarkan setelah dikoreksi oleh Al-Quran pada zaman baginda Nabi Muhammad SAW di ayat 48. Karena apa? Karena di dalam keterangan sebentar. Iya, enggak. Saya belum selesai. Bukan. Yang mengoreksi kitab Injil, dan Taurat itu siapa? Iya. Yang mengoreksi kitab Taurat dan Injil itu siapa? Loh, saya tidak ke sana dulu, saya menjelaskan dulu urut ini. Sampai kok gak sabar. Begini loh. Jelas, kalau saya menjelaskan dilihat dulu, dengarkan dulu, jangan potong-potong. Enggak, penjelasan harus tegas. Yang mengoreksi kitab Taurat dan Injil itu siapa? Saya mau tegas ini. Dengarkan dulu penjelasan saya. Kan sampai mau bertanya, tidak mau mendengarkan penjelasan. Menjelaskan tuh Pak Ben. Dalam kitab Syarah Sahih Bukhari, di kitab Fathul Bari, di juz 5 halaman 291 dan juz 8 halaman 170, dan juga di kitab Hadis Sahih Sunanul Kubro juz 10 halaman 163 dari Imam Baihaqi, dijelaskan bahwa ini loh, An Abi Hurairah qala kana ahlul kitab yaqra'una at-Taurata bil Ibraniyah wa yufassirunaha bil Arabiyyah. Langsung bahasa Indonesia aja, panjang waktumu. Enggak apa-apa loh, sampai mau mendengarkan atau mau potong-potong? Ya enggak ngerti aku kalau bahasa Arab, kau bikin enggak ngerti. Ya saya jelaskan begini. Kalau saya menjelaskan pakai dalil, pakai teks aslinya. Kalau sampean kan tidak bisa membaca teks aslinya, cuma terjemahnya saja. Begini. Dari Abu Hurairah beliau berkata bahwa dahulu ahlul kitab itu membacakan dengan bahasa Ibrani dan menafsirkan dengan bahasa Arab kepada kaum muslimin, sehingga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini penting ini. Enggak nyambung aku pertanyaanku. Setelah ini enggak. Kau lari kemana-mana. Yang kutanya kitab Taurat. Dengar dulu ini. Yang aku tanya ini. Ini poinnya. Sebentar dengarkan Om sampai. Poinnya apa dari tadi nol poinnya? Ini poinnya saya bacakan. Sebentar dengarkan dulu. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Ini yang dimaksud. Apa itu? Jangan dibenarkan kitab-kitab sebelumnya itu 100% dan jangan didustakan kitab-kitab sebelumnya itu 100%. Maksudnya apa? Di sinilah jangan dibenarkan semuanya karena di sana ada campur tangan manusia. Gitu loh. Ini syarah hadis ini, bukan kata saya. Jangan ditolak semuanya. Karena di sana itu ada sisa-sisa firman Tuhan, begitu loh. Nah ini. Kamu nggak nyambung. Pertanyaan saya, dengar dulu. Kamu dari tadi nggak nyambung. Kamu udah nggak nyambung. Lihat ini. Di sini dikatakan bahwa Injil yang diterima oleh Isa membenarkan kitab Taurat yang dibawa Musa dan Zabur. Dan itu masih ada pada zaman baginda Nabi. Bahkan Allah sendiri melalui Jibril menyuruh Nabi supaya pengikut Injil itu memutuskan segala perkara menurut Injil itu. Tetapi dikatakan kemudian itu kok udah dirubah. Pertanyaannya di sini, siapa yang pelin-pelan? Di satu sisi Allah mengatakan biar Allah pengikut Injil membenarkan, memutuskan segala perkara menurut Injil. Tetapi tadi kamu bilang dikoreksi. Di sini siapa yang salah? Apakah? Iya, siapa yang salah di sini? Apakah Allah itu bisa begitu? Sudah. Ini kan gak konsisten. Loh, yang salah, kau yang gak jawab. Loh, saya jawab, panjenengan salah tadi menafsirkan bahwa Injil membenarkan Taurat itu bukan ada sampai zaman Nabi. Itu salah panjenengan membaca ayat itu. Jadi sampai kapan ini? Jadi gini, ke ayat 47 nih, gimana ini? Ini bukan zaman Nabi nih. Ya. Lihat ini, kendala pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya.
Sebentar. Yang ngomong ini siapa ini? Apa harus omonganmu yang saya percaya, bukan omongan Jibril? Sebentar. Itu berlaku zaman kapan? Loh, ini siapa yang ngomong di sini? Kepada siapa yang diomongkan? Itu Jibril itu yang ngomong, tapi itu berlaku. Iya, kepada siapa? Kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad, tapi menceritakan itu terjadi pada zaman Nabi Isa. Itu yang sampean paham. Loh, bagaimana? Dengarkan ya, Isa dengan Muhammad berapa jaraknya? Lah ya itu makanya begini loh. Kemana Allahmu selama 600 tahun? Kau baru dikoreksi. Jangan dipotong kalau saya menjelaskan begini. Kau jawab dulu, kemana Allah itu selama 600 tahun? Kok pelin-pelan dia? Walaupun 600 tahun, tapi waduh. Tidak ada. Tidak ada dalam sejarah Yahudi, tidak ada dalam sejarah Injil, firman Allah yang diturunkan dirubah-rubah oleh orang Yahudi dan orang Kristen, bro. Gimana sih kamu? Kamu memahami ayat ini salah kok. Injil yang di ayat ini sudah tidak ada di zaman Nabi Muhammad. Ini di zaman Nabi Isa. Sekarang gini, saya tanya sama kau. Kau kena di sini kau. Kenapa baginda Nabi justru disuruh oleh Jibril, disuruh oleh Allah? Kalau ada keraguan padamu, bertanyalah kepada ahli kitab. Kalau memang ahli kitab tidak. Mana ayatnya itu? Mana ayatnya? Ini gawat, ini orang ini gak ngerti ini. Kita sendiri. Gak nyentuhkan ayat kok. Bertanya, saya jelaskan ini. Di sini di ayat Injil ini bukan perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Ini kabar loh. Baginda Nabi disuruh sama Jibril untuk bertanya, kalau ada keraguan padamu, tanya kepada ahli kitab. Kamu gimana sih? Kamu salah memahami ayat 47 ini. Apa? Waduh. Kamu bilang, dengarin ya. Kamu bilang tadi ini Injil itu berlaku hanya zaman Isa, kau bilang kan? Sementara di ayat lain dikatakan bahwa, berarti kamu nggak ngerti lagi. Waraka bin Naufal menulis kitab Injil dan kitab Taurat lagi di zamannya. Makanya kamu konsisten. Waduh, kamu tuh gak ada teksnya kok. Gak ada teksnya, nanti saya tunjukkan. Kamu itu kalau saya sekarang. Oh, ada yang resen ini. Siapa nih? Jun, Ustaz, silakan. Jelaskan dulu ya. Jadi begini. Panjenengan kalau memahami ayat 47 itu aduh, bro. Dari Jibril kepada Nabi Muhammad tentang Injil yang harus dipatuhi oleh umat Nabi Isa. Bukan Injil itu dipatuhi zamannya Nabi Muhammad. Itu panjenengan salah total memahami ayat. Saya lanjutkan. Dari hadis tadi, ya, dari juga Quran surat Al-Baqarah ayat 136 itu menyampaikan bahwa kitab-kitab sebelumnya itu jangan ditolak semuanya karena di sana masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Jangan diterima semuanya karena banyak campur tangan manusia. Itu poinnya. Jadi kalau sudah ada itu poinnya, bahkan di dalam di hadis ini siapa, Pak Romli? Apanya? Sebentar, saya baca. Di dalam suatu hadis dijelaskan, seandainya Musa itu masih hidup di zaman baginda Nabi, pasti dia itu akan mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Begitu juga hukum mukhalafahnya. Seandainya baginda Isa itu masih hidup di zaman baginda Nabi, maka pasti ikut ajaran baginda Nabi. Itu termaktub di dalam kitab hadis yang enam, kitab Sahih. Salah satunya di Musnad Muhammad Ahmad bin Hanbal. Aku mau tanya dulu, ntar. Ini juga aku mau tanya dulu. Dan semuanya. Karena hadis itu pada intinya adalah wahyu juga. Sesuai dengan Quran surat An-Najm ayat 3 dan ayat 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ntar aku mau tanya dulu. Penulisan hadis dan penulisan Quran itu ada sanadnya yang mutasil dalam penulisan Bible yang itu tanpa sanad yang disambung. Begitu loh.
Nggak usah Ya panjang lebar sudah, dulu. saya mau buka ini. Aku mau tanya dulu. Mau buka bersama. Ntar aku mau tanya, kau jangan lari dulu. Aku mau tanya, jangan lari dulu. Mau lari Bentar, kemana? Saya mau buka ini. Tidak mau ngajar. Bentar, kau jangan lari. Satu pertanyaan aja saya. Bentar. Satu pertanyaan, Bang. Bang, diam dulu, Bang. Aku mau tanya gini. Tadi itu kau bilang bahwa kitab-kitab sebelumnya sudah campur tangan manusia, benar? Iya benar, sangat benar. Oke, sekarang saya tanya, Quran itu apakah tidak ada campur tangan manusia sama sekali? Benar? Oh, nggak ada sama sekali. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Siapa? Yang tulis itu siapa? Yang bukukan siapa? Yang tulis itu siapa? Yang tulis Nabi Muhammad. Yang tulis di dalam buku itu apakah Allah SWT, apakah Muhammad atau para sahabat? Betul, saya jawab ya, jangan dipotong ya. Ya, tadi kan kau bilang, kau bilang tadi bahwa kitab sebelumnya sudah dicampur tangan manusia. Pertanyaan saya kau dengar baik-baik. Apakah Quran itu hanya ditulis oleh Allah SWT? Bukan campur tangan manusia. Pertanyaanmu salah. Begini. Oh, sayang, kamu kan bilang, kamu tadi kan katakan. Saya mau menjawab sampai potong. Tadi kamu katakan bahwa sebelumnya sudah campur tangan manusia. Campur tangan manusia artinya ditulis oleh tangan manusia. Bukan, salah itu. Terus salah. Salahnya di mana? Kau bilang sudah campur tangan manusia, siapa kau? Oke, sabar, kau jelaskan dulu. Campur tangan manusia. Ya, yang dimaksud campur tangan manusia itu artinya tahrif. Tahrif itu mengadakan perubahan, baik penambahan maupun pengurangan. Kalau saya menjelaskan didengarkan sampai itu pengurangan dan perubahan itu menggunakan tangan atau perubahan. Ayat mana yang dirubah sama ditambahkan? Bentar. Ayat mana yang dirubah? Saya sebentar. Jangan kemana-mana. Ini. Kau bilang Sebentar, Pak. Gantian cara ngomongan. Sebentar. Berikan dia peluang untuk menjelaskan. Kemudian kita tertawa. Saya penjelasan yang dipotong-potong terus. Ada penjelasan. Tertawakan kalau salah kok. Kalau benar ya kita pahami. Tunggu. Penjelasan. Teman-teman, aku ngomong dulu. Pak Romli, yang saya hormati, kalau memang pandangan Bapak itu, jawaban Bapak itu, ya sesuai dengan data dan dalil, tentunya kami dengar Pak. Tapi kalau kalau perlainan, pasti nanti teman-teman akan bantai itu, Pak. Gitu loh. Saya akan membantah apa yang disampaikan si Romli tadi ya. Maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Artinya begini ya, kalau kitab Taurat dan kitab Injil tidak lagi ada pada zaman baginda Muhammad, maka di sini yang salah Allah. Itu salah. Begitu. Yang salah ya Allah. Kenapa Allah menyuruh baginda bertanya kepada ahli kitab kalau kitabnya tak ada? Lalu ahli kitab masalahnya. Siapa? Ahli kitab itu pasti antara Nasrani, orang Yahudi, atau orang Kristen, antara itu. Sekarang ahli kitab siapa? Ayo jawab. Ahli kitab siapa yang kau mau tanya? Cepat. 1, 2, 3. Iya betul 4, itu. 5, Alanya ragu. 10. Cek. Ya itu. Kan di sini kan, maka jika engkau berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Nah, siapa yang kau mau tanya? Membaca kitab apakah kitabnya udah dipalsukan katanya? Ya, sebentar. Tadi dia bilang ayat yang di surat 2, ayat berapa itu artinya itu kan di zaman Isa. Dan itu berlaku kitab Taurat dan Injil itu di zaman Isa. Tetapi sekarang ini gimana? Ini loh, ada dibuat ditambah di situ nama Muhammad ini. Udah keluar mereka kali. Kau tanya di ahli kitab sebelumnya siapa? Hah? Iya, di siapa ahli kitab ini? Tidak mungkin ada ahli kitab tapi kitabnya tak ada.
Berarti ada dua kemungkinan. Ada ahli kitab yang punya kitab yang asli. Ada orang tidak ahli kitab, tapi punya kitab yang palsu. Pertanyaannya, siapakah yang ahli kitab asli? Siapa yang kitab palsu? Gak mungkin Allah menyuruh Muhammad untuk bertanya kepada ahli kitab kalau kitabnya sudah palsu. Itu gak mungkin. Kalau mungkin, berarti Allah di sini salah. Masa Allah menyuruh orang bertanya kepada yang salah? Gimana sih? Silakan Ustaz Ramli. Kau jawab dulu itu. Ustaz Ramli, buka mic-nya, dijawab. Jadi jangan takia. Tadi di ayat pertama. Silakan. Lagi berbuka yang kamu tanya. Ini udah suruh kubuka, itu sudah kubuka. Udah kubuka mute-nya. Berbuka. Silakan. Jadi gini ya. Di sini ada Pak Dani, di sini ada si siapa namanya? Sama siapa nih? Si Duda Buhai ini siapa? Oh, One Way. One Way, itu pertanyaannya. Bentar, saya dibuka. Saya jangan di-mute. Saya lagi buka ini. Begini, ya. Kau siapa? Jawab. Siapa ahli kitab di situ? Mengapa Allah menyuruh bertanya kepada ahli kitab? Bentar. Saya kalau menjawab jangan dipotong, ya. Kalau dipotong ya. Kalau kamu lari-lari dipotong. Tapi kalau kamu masih, ya udah, silakan. Saya tidak lari-lari, ya. Bahwa berdasarkan tadi ayat Quran dan hadis yang saya bacakan itu, berarti ada sisa-sisa firman Tuhan. Ya. Sisa-sisa. Tadi saya sampai nggak ngerti kok. Berarti Allahmu, dengarkan. Kalau kamu bilang itu sisa-sisa, berarti Allahmu menyuruh baginda Muhammad bertanya kepada orang yang punya kitab sisa-sisa. Sebentar. Kamu itu jangan rendahkan Allahmu di sini. Sekarang, masa Allahmu sendiri menyuruh baginda Muhammad bertanya kepada ahli kitab yang kitabnya sisa-sisa? Kamu yang benar dong. Kamu mau dengarkan penjelasan saya tidak? Penjelasanmu udah salah. Loh, kamu yang salah. Aduh, masa Allahmu yang kudus, yang sempurna, pemilik alam semesta, menyuruh baginda Muhammad bertanya kepada ahli kitab yang kitabnya sisa-sisa untuk memberikan kepastian kepadanya? Siapa yang salah ini? Kamu yang salah, Quran yang salah, atau Allah yang salah? Atau baginda Muhammad? Kamu yang goblok. Dengarkan saya mau menjelaskan. Sudah goblok gablik. Waduh. Ini. Teman-teman, sebentar. Kau diam dulu, dengarin ya. Bentar saya menjelaskan. Kamu. Apa yang kau jelaskan? Baru satu. Ya Tuhan, ini. Dengarkan. Tadi saya katakan dari Quran surat Al-Baqarah 163 dan dari hadis itu dijelaskan jangan diterima semuanya. Itu maksudnya karena apa? Karena di sana ada campur tangan manusia. Jangan. Oke, sekarang saya tanya sama kau. Enggak. Kau jawabannya lari-lari. Jangan. Jadi gini, ini kau jawab dulu ini. Ini lihat ini. Ada sisa-sisa firman Tuhan itu maksudnya. Kamu yang bodoh. Orang ahli kitab. Waduh, ahli kitab kitabnya sih. Ya. Ahli kitab kitabnya sisa-sisa menjadi guru bagi baginda Muhammad. Dan itu atas izin Allah. Ya Tuhan, kamu merendahkan baginda ini. Kamu tidak mengerti perkataan saya. Ini lihat ini, membaca kitab sebelummu, ahli kitab. Sebentar, jangan. Aduh Tuhan. Karena di sana ada sisa-sisa firman Tuhan. Jangan diberikan. Ada sisa-sisa lagi. Berarti keraguan baginda Muhammad. Dengarin. Berarti keraguan baginda Muhammad berpedoman kepada kitab sisa-sisa gitu. Dengarkan, kalau saya mau mendengarkan kamu. Ya Tuhan, kamu itu gimana sih? Sudah, gini. Kalau kamu selalu memotong, padahal kamu ini goblok, ya sudah, ngomong sendiri. Kegoblokan saya lebih cerdas daripada kepintaranmu, itu masalahnya. Nah, saya jelaskan, kamu mau mendengarkan nggak? Apa yang kau jelaskan dari tadi nggak ada yang jelas.
Kamu nggak ngerti bahasa aslinya kok, dari terjemahan. Mau saya jelaskan, kamu ngomong dengan gogoblok. Kau gini, apa penerjemah yang di Kemenak itu semua di bawahmu standar mereka? Kau bikin aja terjemahanmu sendiri deh. Ini ada Sidani di sini. Sidani ada di sini. Dikatakan gini ya. Kalau tidak ada di Quran, ada di hadis, maka hadisnya salah. Kata Sidani ini. Sidani. Kalau ada di Quran, berbeda dengan di hadis, yang benar Quran. Ini Sidani yang ngomong. Udah 2 tahun aku diskusi sama Sidani ini. Kau datang lagi di sini. Enggak ada di Quran, ada di hadis yang benar. Jadi hadis itu menyalahkan Quran, gitu. Gimana sih bro? Kamu mau mendengarkan perkataan saya apa tidak? Enggak usah lagi, aku dengar perkataanmu, enggak ada isinya dari tadi. Ya udah, kalau kamu tidak mau mendengar. Udah, yang lain ayo, Jumser. Ngomong sendiri. Yang aku lihat ini, dibilang dia tadi ayat yang pertama itu, kitab Injil itu hanya berpedoman untuk Nabi Isa saja. Rupanya di ayat lain dikatakan ada ahli kitab, punya kitab sebelummu. Tanyalah kalau ada keraguan. Dibilang lagi, masih ada situ sisa-sisa. Allah menyuruh baginda Muhammad untuk mencari kepastian, kita ada kitab sisa-sisa. Iya. Ya Tuhan, serendah itu kah? Udah silakan, Cuk Master. Lanjut. Aku cukup. Darah tinggi pula, Wak. Ayo. Sudah, silakan ngomong dengan kegoblokannya. Iya, nggak apa-apa. Bisa nggak kata gobloknya diralat daripada pertentangan tadi? Halo, aku dulu mau tanya. Halo. Memang goblok. Hey. Silakan, Jun. Pak, tolong ini aturannya. Jangan menyerang pribadi. Saya tidak menyerang pribadi, saya menyerang. Yang sisa itu ayat mana aja? Harus jelas. Yang mana yang palsu, mana yang sisa yang benar yang bisa dipakai. Harus jelas dong. Itu kalimat yang ambigu, meragukan. Ada yang bisa dibenarkan, ada yang tidak. Lalu mana batasannya? Mana petunjuknya? Kalau dibilang apa ini mancing-mancing nih si kolok-kolok. Mancing emosi. Mau mendengarkan enggak? Iya, mana Injil yang palsu itu yang mana, ayat mana aja? Injil yang masih asli yang ayat mana aja? Begini, makanya saya katakan ya. Yang sesuai dengan Al-Quran berdasarkan surat Al-Ma'idah 48, itulah yang asli. Yang tidak sesuai, itulah yang palsu. Contohnya ya, di dalam Matius 1 ayat 16, kakek Yesus Yakub. Sedangkan di dalam Lukas 3 ayat 23, kakek Yesus Eli. Mana yang benar? Sedangkan ini juga Matius 1 ayat yang menurunkan Yesus dari Daud Solomo. Sebentar saya tunjukkan perbedaannya nih. Sedangkan menurut Lukas 3 ayat 31, yang menurunkan Yesus dari Daud adalah Nathan. Banyak ini, ribuan. Ini misalnya ini. Dalam silsilah dari Abraham sampai dengan Daud, siapakah nama anak Hezron? Dalam Lukas 3 ayat 33 namanya Arni. Dalam Matius 1 ayat 3 namanya Ram. Ini banyak soal nama loh, bukan soal kejadian ini. Nah, itulah yang. Oke, itu aja. Banyak ribuan ini. Oke. Seandainya dihapuskan yang kau bilang itu, mengapa yang lain kau tidak terima? Wah, yang lain banyak yang salah kok tidak sesuai dengan Al-Quran. Ketahuan kan? Kalau di kami itu beda, Pak. Akan tertawa. Kenapa yang lain kau tidak terima? Karena tidak sesuai dengan Al-Quran, surat Al-Ma'idah 48 itu. Berarti yang mengubah kitab itu adalah Quran, bukan orang Kristen. Ketahuan bohongmu pendek banget. Buktinya ini penulis Injil yang 4 saja, ini tidak sama. Berarti kan itu berubah. Ya, justru karena tidak sama itu makanya kebenaran. Berbeda gitu loh. Yang Yusuf berbeda, Markus, Yohanes gitu loh. Sedangkan siapa nulis Pak? Siapa yang memfirmankannya kan Jibril. Satu orang kan? Satu malaikat kan? Malaikat Jibril kan? Siapa yang benar? Apa Lukas? Gitu loh. Sekarang saya tanya Pak. Gini Pak. Apa Yohanes? Sekarang saya tanya Pak Romli. Siapa yang menyampaikan firman Allah itu kepada baginda? Satu orang, satu malaikat atau 2 malaikat? Ada 3 cara.
Enggak, yang menyampaikan firman Allah itu kepada baginda siapa? Satu malaikat atau 2 malaikat atau 3 malaikat? Ada 3 cara. Hah? Satu malaikat enggak? Malaikat Jibril kan? Yang Bapak imani hanya malaikat Jibril kan? Enggak mendengarkan perkataan saya. Ada 3 cara. Enggak. Gini, saya mau tanya. Tinggal jawab aja, Pak. Jawab aja. Iya. Apakah ada selain malaikat Jibril yang menyampaikan firman Allah kepada baginda? Ada 3 cara kok. Makanya saya jawab 3 cara. Mau mendengarkan penjelasan Orang yang ditanya kok 3 cara? Tuh, saya kan tanya, Pak. Allah ya menyampaikan firman kepada baginda kan lewat malaikat Jibril kan? Betul? Turunnya wahyu itu ada 3 cara. Kok sampean bertanya, kok malah ngotot ya? Bapak aja menjawab saya aja tidak tahu gitu loh. Saya kan nanya. Ya, Allah. Saya jawab. Ya, menyampaikan firman Allah kepada baginda melalui malaikat Jibril enggak? Salah satunya. Oh, salah satu. Baru tahu saya salah satu. Salah 2, salah 3-nya apa? Coba salah 2, salah 3-nya apa? Itu menunjukkan kegoblokanmu bahasamu itu. Ya, aku bukan goblok, Pak. Aku udah ngerti kamu yang goblok. Gitu loh. Enggak, bahasamu goblok. Saya karena saya nggak ngerti, saya tanya sama kamu. Tidak. Bahasamu goblok. Aku udah ngerti, tanya gitu loh. Kalau aku ngerti, ngapain aku tanya sama kamu? Mau mendengarkan penjelasan saya. Ya, jelaskan coba. Ya, jangan dipotong ya. Begini, tadi saya sudah menjelaskan bukti bahwa perubahan dari manusia itu banyak terjadi di dalam 4 Bible kanonik. Buktinya, penulis 4 Bible kanonik saja tidak sama tentang nama. Bapak udah jawab pertanyaan saya. Jawab saya nyinggung Injil kanonik gitu loh. Saya tanya pertanyaan saya tadi, jawab aja. Salah 2, salah 3 itu siapa? Sebentar. Tentang aduh, nanti nyambung. Aduh. Padahal pertanyaan saya itu simpel loh. Ya simpel, saya mau jawab simpel kok. Ya, jadi kata Bapak Kadir kan ada 3 cara. Jelaskan aja. Cara kedua apa, cara ketiga apa gitu loh. Cara yang pertama itu dengan dialog langsung secara fisik, yaitu ketika peristiwa Mi'raj, ya. Oh, Israel mimpi. Kena kau di sini. Apanya kena? Bentar lah. Makanya saya menjelaskan jangan siapa? Dengan siapa? Berdialog dengan Allah lah. Sebentar. Allah ya? Iya. Nanti saya cantumkan dalil. Oke, nanti teman-teman cari ini ya, dalilnya, datanya. Bentangkan. Dicari semua Christian friend itu dialog dengan saya. Oke, yang kedua. Jawab aja Pak, yang kedua. Cara kedua, coba. Cara kedua. Yang kedua itu melalui wahana. Wahana misalnya suara hati, baginda Nabi Hatif namanya. Yang kedua, iya, ada. Di mana Pak datanya Pak? Dalilnya di mana Pak? Pak, dalilnya di dalam Quran dengan suara hati. Coba Pak, bisa ditunjukkan biar nanti teman-teman bukain di surah berapa? Dari suara hati, melalui suara hati. Nanti teman-teman bantu buka ya. Di surah berapa tadi? Apa kalau Pak Romli ngomong surah sekian, tolong buka. Mana-mana dia? Masih ada kah? Ada. Kok lama bukanya ini? Romli ini. Mana kabur dia? Kabur dia.